dugaan obstruction of justice terkait dengan peristiwa tembak menembak di Duren 3 yang mulia. Di tempat? Di Duren 3 yang mulia. Di tempat siapa itu? Di tempat saya yang mulia. Ya. Baik, kita sudah dengar keterangan para saksi sebelumnya. Ya, mulai dari penyidik, Polres, kemudian dari Paminal, dari Bariskrim, ya. Bahwa pada akhirnya, ya, apa yang saudara ceritakan tentang peristiwa yang pertama itu saudara beritahukan kepada siapa? Setelah Joshua tertembak di dalam, kemudian saya menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab. Yang penting kamu harus bisa menjelaskan bahwa ini tembak menembak. Ya. Kemudian saya menghubungi Karo Provos. Menghubungi Karo Provos dalam hal ini? Karena namanya siapa? Beni Ali. Beni Ali, ya. Baik, kemudian? Karena cerita yang saya bangun atau istilahnya skenario ini kan melibatkan anggota. Ya, anggota dengan anggota lah. Anggota dengan anggota. Ya. Kemudian yang kedua saya menghubungi Karo Paminal, Pak Hendra. Ya. Nah yang ketiga saya menghubungi dari Bareskrim, Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum, Kombes John. Karena John, ya? John, karena waktu itu. John apa nih panjangnya? John aja? John Wayne Hutagalung. Ini sebagai apa nih? Kasubdit 3. Kasubdit 3. Kejahatan umum di Direktorat Tindak Pidana Umum. Iya. Karena John ini lagi di Medan, kemudian dia menyampaikan bahwa Ari Cahya, kanitnya. Kemudian saya menghubungi Ari Cahya untuk datang ke Duren 3. Ya, setelah itu saya juga berpendapat bahwa harus dihubungi Polres Jakarta Selatan untuk olah TKP. Kemudian ajudan saya menyampaikan bahwa Kasat Serse ada di rumah. Kemudian saya perintahkanlah untuk memanggil Kasat Serse karena dia tetangga, ya? Tetangga. Kemudian Kasat Serse datang. Saya pertama kali menjelaskan ke AKBP Ridwan peristiwa yang tidak benar itu, bahwa saya datang sudah terjadi tembak menembak. Tembak menembak. Baik, Ridwan Soplangit, ya. Demikian. Ridwan Soplangit ini adalah orang pertama yang datang karena dia adalah tetangga saudara. Tetangga. Itu jam berapa itu? Kurang lebih 17.30 yang. 17.30. Apa memang sudah pulang kantor atau dia memang sakit? Waktu itu sakit. Sakit, ya? Sakit. Sakit COVID, apa ini kok? COVID kayak. Oh, COVID. COVID. Waktu itu masih positif atau? Saya tidak tahu yang mulia. Dia ya, istirahat. karena saudara datang ke sana ke rumah ya dinas itu dalam rangka untuk sebelumnya untuk apa? Saya yang. Iya, datang ke sana sedianya untuk apa? Saya datang ke situ, saya harus menceritakan di. Enggak apa-apa, enggak, ini kita sesuai dengan OJ, ya. OJ lah ya. Oh siap. Gitu ya. Jadi karena kalau untuk 340 itu udah. Sudah siap. Gitu ya. Jadi saya ke Duren 3 itu karena pada saat saya akan menuju ke Depok untuk mendampingi pimpinan Polri bermain bulu tangkis, saya melihat Joshua di situ. Oh, bukan untuk apa ini? Kalau orang yang kena COVID itu? Isolasi. Isolasi. Bukan karena isolasi. Itu istri kami yang mulia. Oh, istri saudara. Dengan rombongan dari Magelang. Iya. Jadi kedatangan saudara di situ bukan bermaksud untuk itu ya, tapi istri saudara yang bermaksud untuk isolasi. Ke isolasi. Baik. Makanya pertanyaan tadi ketika saudara katakan bahwa Ridwan Soplangit ini dia sakit karena COVID, loh orang ke sana mau apa tadi? Isolasi kok ini orang yang kena mau malah datang kan gitu jadinya. Informasinya COVID yang mulia. Informasinya COVID. Iya. Tapi sudah proses. Negatif. Iya. Negatif ya. Baik, dia datang ya. Dia adalah orang yang pertama yang datang. Iya. Ke rumah saudara. Baik. Kemudian itu jam berapa tadi? Jam 17.30 ya dia datang? Kurang lebih 17.30 ya. Setelah dia ya, setelah Ridwan Soplangit yang datang, kemudian siapa lagi yang datang? Dari Karo Provos dengan anggota kalau Karo tidak Provos salah. yang datang kedua ya.
Kemudian ada siapa juga, yang datang itu? Brigjen Beni Ali. Beni Ali dengan Kombes Susanto dengan anggota kalau tidak salah yang mulia. Susanto, ada berapa orang? Saya tidak ingat pasti yang mulia. Kemudian disusul Untuk memastikannya ini apakah mereka berdua ini masuk ke rumah saudara atau ada lebih dari 2 orang tapi dari 2 orang ini dia tidak masuk rumah? Nah, itu jadi pertanyaannya. Yang masuk ke rumah waktu itu untuk mengecek senjata itu Kombes Susanto dan 1 AKP saya lupa namanya. Beni Ali nggak masuk? Masuk juga hanya sebentar terus keluar lagi. Keluar lagi. Melihat. Jadi ini ada 3 kalau gitu ya? Iya mulia. Dari propos ada 3. Baik, kemudian ini tim, jam berapa ini dari Karpropos ini? Tidak lama berselang setelah Ridwan datang. Ridwan ya. Kemudian tim olah TKP. Sekitar jam berapa itu? Masih jam 17.30-an? Lewat. Lihat sekitar 5 menit, 10 menit? Lebih, saya tidak bisa tahu pasti yang mulia. Atau jam 18? Saya tidak bisa pastikan yang mulia karena waktu itu saya. Kalau gitu patokannya, siap. Ya sudah azan atau belum? Azan terdengar nggak? Walaupun beda agama ya? Saya waktu itu masih tidak bisa. Nggak konsentrasi? Konsentrasi yang mulia. Apa sebab? Ya karena peristiwa itu ya? Iya, jadi saudara tidak bisa pastikan tidak apakah bisa pastikan waktunya. Maghrib atau apa ya? Iya. Tapi datang yang kedua adalah dari Karpropos ya? Seingat kami seperti itu yang mulia. Iya. Datang yang ketiga? Tim olah TKP dari Polres Jakarta Polres Selatan. Ya. Jamnya pun juga saudara tidak bisa tahu ini jam berapa? Tidak bisa pastikan yang mulia. Oke. Kemudian yang keempat? Berlangsunglah olah TKP waktu itu yang mulia. Yang keempat ini kan tadi ada 1, 2, 3, 4 nih. Jadi Hendra? Hendra sudah yang terakhir? Selesai olah TKP waktu itu. Enggak, artinya dari yang ini nih yang terakhir adalah Hendra kalau gitu ya? Iya yang karena mulia. Saudara kan tadi kontak 4 apa nih? Ya. Iya mulia. Dari Propos, dari Paminal, Bareskrim, dari Bareskrim, kemudian dari Polres ya. Iya, yang terakhir yang datang adalah Hendra ya. Iya yang mulia. Iya baik. Ini sampai orang 4 ini, ya sampai 4. Apa namanya nih? 4 ini kalau di kepolisian namanya apa nih? Satuan kerja. 4 satuan kerja ya. Sampai 4 inilah yang datang ke satuan kerja. Iya, tempat saudara. Ya yang saudara telepon. Ini skenario yang saudara bikin, yang saudara katakan tadi, ini skenario yang tidak benar. Betul yang mulia. Itu ya. Kalau skenario yang tidak benar, kemudian ketidakbenaran ini termasuk mengundang mereka ini? Tidak yang mulia. Karena kan ini beda-beda ini fungsinya. Betul yang mulia. Karena artinya apakah saudara mengundang ini untuk diperantukkan ke mereka berempat ini untuk saling berebut apa ini atau bagaimana? Tidak yang mulia. Karena pengalaman saya kalau ada peristiwa seperti ini, Propam harus dipanggil, kemudian Bareskrim dan Polres yang mulia. Baik. Ya mulia. Kaitannya kalau Propam dipanggil itu untuk apa? Di Perkadif itu kan ada bahwa selain disiplin dan kode etik, Propam juga menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Saudara katakan tadi bahwa ini adalah skenario yang saudara bikin ini saudara yang tidak benar. Iya yang mulia. Kan begitu ya? Betul yang mulia. Jadi ketika saudara panggil ini juga bagian dari ketidakbenaran. Ketidakbenaran saya yang mulia, iya, bukan mereka. Betul, ketidakbenaran itu. Makanya pertanyaannya kan jadi begitu, ya. Karena kita sudah dengar di sini nih, ya orang-orang yang saudara panggil ini atas perintah saudara. Betul yang mulia. Ya, kemudian dia menjadi sungkan. Saya mengerti yang mulia. Iya, itu yang saya mau beritahukan kepada saudara. Betul, dari beberapa saksi yang sudah kita dengar. Iya yang mulia. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa kemudian saya tanyakan kepada saudara 4 unit kerja ini dipanggil dalam rangka untuk mencampur adukan atau terjadi pergesekan satu sama lain atau panitia terjadi persungkanan di situ. Begitu nggak? Sepemahaman saya sih tidak yang mulia karena saya waktu itu memang terlalu percaya diri yang mulia. Jadi karena saya menganggap bahwa dengan hadirnya Propam ini tembak-menembak antar anggota,
Polres olah TKP silahkan dilakukan, kemudian Bareskrim ini karena melibatkan anggota Mabes Polri, jadi minimal dia bisa membackup gitu yang mulia. Jadi untuk mencampur adukkan sebenarnya sih maksud saya sih tidak yang mulia ya. Tapi kalau disebutkan ada manajemen ewo pekewo jadinya, ada persungkanan di dalamnya bagaimana? Mungkin sungkan dengan saya yang mulia. Itulah. Iya mulia. Iya. Ya paling tidak saudara sudah perkirakan akan terjadi seperti itu. Iya dong. Sudah pasti ya mulia. Iya. Iya yang mulia. Iya. Karena bagaimanapun juga bawahan bertemu atasan kan tidak mungkin untuk menolak kan gitu. Tidak mungkin yang mulia. Sama juga seperti Aceh waktu ditanyakan di sini, ketika dipanggil oleh Jenderal Ferdi Sambo, dia akan berlari itu untuk ketemu. Tidak mungkin itu kemudian ada kekuatan untuk menolak. Makanya pertanyaan jadi seperti itu tadi. Iya yang mulia. Paling tidak ada saudara pahami ketika memanggil 4 unit kerja ini akan timbul sungkan di antara mereka. Iya yang mulia. Begitu ya? Begitu yang mulia. Baik. Saudara katakan tadi saudara sangat percaya diri. Begitu ya? Percaya diri dalam hal apa nih yang saudara maksudkan? Dalam hal membuat skenario itu karena saya pikir bahwa dengan sudah menembakkan senjata Yosua ke dinding, kemudian dengan untuk menyelamatkan Richard ada tembak menembak, ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan ini bisa masuk yang mulia. Jadi itu mungkin yang pikiran singkat saya waktu itu, bagaimana kemudian penembakan ini bisa membantu ataupun bisa melepaskan Richard. Itu yang saya sesali terus yang mulia. Itu ya. Pemikiran pertama saudara ya? Pemikiran pertama itu. Pemikiran pertama saudara. Sehingga saudara tidak memikirkan hal-hal lain yang bisa saja timbul di situ. Ya, saya waktu itu memang emosi dan amarah mengalahkan logika saya dan saya lupa saya ini siapa waktu itu dan dampaknya terhadap institusi saya lupa yang mulia. Saya tidak. Gitu ya? Iya mulia. Baik, dari Polres Jakarta Selatan ya penyidik ya, ini untuk olah TKP yang saudara undang, yaitu iya yang mulia. Kanit Serse, siapa yang datang? Kalau tidak salah AKP Samuel waktu itu. AKP Samuel ya, jabatannya? Kanit 1 kalau nggak salah. Kanit 1 ya, dia datang bersama timnya berapa orang? Saya tidak tahu pasti, kemungkinan 5 atau 6 orang. Kami sudah tanyakan kepada Kanitnya. Pada waktu dia datang kemudian langsung mengadakan olah TKP dan kemudian dia menanyakan kepada 3 saksi. Yang dalam hal ini adalah Baradae, Kuat, satu lagi Rizky ya? Ricky ya, 3 ini. Pada waktu itu suara dari Kanit ini agak keras sehingga kemudian saudara datang, saudara tegur. Yang saudara tegur itu teguran seperti apa ini? Jangan keras-keras menanyakan, dia lagi shock begitu ya? Iya yang mulia. Iya. Saya akui. Tapi sebelumnya itu ditanyakan apa pangkatnya? Oh tidak. Atau ada yang menanyakan, entah siapa itu, entah Benny, entah Susanto? Saya tidak tahu yang mulia. Ada dia ceritakan bahwa apa waktu itu? Adik Akpol angkatan berapa kan gitu, ditanyakan itu. Saudara dengar nggak itu? Saya tidak dengar yang mulia. Tidak dengar ya? Tidak dengar yang mulia. Ya, kemudian pada waktu itu saudara mendekat. Saudara katakan seperti yang saya sebutkan tadi. Saya akui yang mulia. Ya, kemudian sudah sebaiknya ini diserahkan saja ke Provos gitu. Apa begitu? Waktu itu ya mungkin saya dalam kondisi juga panik dan bingung dan bagaimana kemudian bisa memuluskan skenario ini sehingga saya mencoba untuk menyampaikan hal tersebut. Saya tahu itu salah yang mulia. Baik. Tapi yang jelas saya
saya ngomong keras saja pasti mereka akan takut pasti. Iya, itu yang sebutkan tadi itu ada psikis atau sungkan lah ya. Demikian yang mulia. Tidak ada keberanian untuk membantah. Begitu ya? Iya yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui bahwa orang yang saudara tanyakan tadi atau orang yang saudara anggap dia akan secara psikis akan takut gitu ya, dia mencurigai apa yang saudara sudah sampaikan? Ada enggak itu? Sepengetahuan saya tidak yang mulia. Bagaimana saudara bisa menilai itu? Karena saya tidak pernah menyampaikan ke penyidik ataupun tim olah TKP ini jangan dilakukan terhadap olah TKP yang mulia. Ini tidak boleh, ini boleh. Tidak ada? Tidak ada yang mulia. Atau ada mereka, saudara pertanyakan sebelumnya ini ada peristiwa istri saudara dilecehkan terlebih dahulu kepada... Saya sampaikan itu. Sampaikan pada waktu si... Ridwan. Pada Ridwan, kepada kanitnya? Saya tidak sampaikan itu. Tidak? Tidak. Kalau dari Ridwan kepada kanitnya? Mungkin disampaikan seperti itu. Nah itulah dia. Iya. Ya, mungkin ya. Iya yang mulia. Artinya saudara bisa saja diceritakan atau bisa jadi juga tidak diceritakan gitu. Iya yang mulia. Begitu ya? Iya yang mulia. Kami sudah tanyakan itu kepada yang kanit ya. Bahwa dia mencurigai apa yang disampaikan itu. Dari arah tembakan dia melihat ada ketidakbenaran itu di situ. Ya. Makanya pertanyaan tadi muncul. Ya, pertanyaan ini kepada saudara, apakah saudara tidak melihat adanya kecurigaan dari tim olah TKP dari Jakarta, Polres Jakarta Selatan? Saya tidak terlalu memperhatikan. Tidak memperhatikan itu ya. Apakah mereka curiga atau tidak dan saya yakin secara psikis pasti mereka akan mengikuti. Pada situasi saat itu, dari diri saudara sendiri, ya, ada rasa ketakutan kekhawatiran atau apa sehingga saudara harus bersikap seperti itu? Ketakutan, kekhawatiran pasti ada yang mulia. Ada ya? Karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar. Yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke Kodir, CCTV di dalam ini hidup apa tidak? Kemudian Kodir menjawab sudah lama rusak Pak. Oh gitu. Kalau CCTV itu ada mungkin saya tidak akan lanjutkan Pak, yang mulia. Tidak lanjutkan apa itu maksudnya? Cerita skenario itu karena pasti akan terbuka. Peristiwanya bukan tembak menembak. Kalau gitu pertanyaannya adalah kalau ada yang rusak seperti itu, kenapa kok tidak dilaporkan kepada saudara? Tanggal 12 yang mulia, pada saat olah TKP oleh Bareskrim. 12 apa ini? 12 Juli yang mulia. Ya. Kejadian tanggal 8 ya? Tanggal 8. Itu olah TKP kedua dari tim Bareskrim. Saya tidak ke sana karena memang tidak diberitahu sehingga tim dari sana masuk sendiri. Saya tanpa pengetahuan saudara. Tanpa tanggal 12 itu. Karena masih. Yang datang siapa aja di situ? Kosong waktu itu yang mulia. Siapa? Siapa yang datang? Tim gabungan dari Bareskrim. Tim gabungan. Tim olah TKP gabungan. Itu terdiri dari satuan kerja apa aja itu? Apa cukup dari? Kalau tidak salah waktu itu Inavis, Puslapor semua datang. Oh, ada 3 ya? Lengkap yang mulia. Lengkap? Iya yang mulia. Kalau lengkap itu ada berapa satuan kerja? Tergantung TKP-nya yang mulia. Kalau seperti itu biasanya Bareskrim sudah membawa semua fungsi pendukungnya. Inavis, Puslapor. 3 ya? Polres, kemudian juga Polda waktu itu. Oh, berarti 5? Iya yang mulia. Itu datang di tanggal 12. Tanggal 12. Jam berapa? Saya sudah tidak monitor lagi karena tidak monitor. Saudara tahunya jam berapa? Malam yang mulia. Malam. Waktu itu saudara olah TKP-nya sendiri dilakukan jam berapa itu? Saya tidak tahu lagi. Tapi saudara tahunya malam? Saya tahunya malam, katanya informasi dilakukan olah TKP oleh tim Bareskrim. Ya sudah silakan saya bilang. Nah kemudian saya panggil Kodir. Saya pastikan lagi, Dir, itu CCTV di rumah
rusak atau gimana? Benar rusak Pak, saya sudah WA Om Yosua bahwa CCTV rusak. Saya sampaikan, mana WA-nya? Ini Pak ada. Nah kemudian WA-nya ada di mana? Di WA-nya Kodir yang mulia. Ini juga saya jadi. Di HP-nya? Yang mulia? Di HP-nya? HP-nya. Jadi saya bilang kamu capture. Nanti kalau ada yang nanya berarti memang sudah rusak. Ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa. Ada? Ada Pak. Mana? Capture-nya ya? Tapi kalau HP-nya sendiri ada? Gak bagus. Karena ini juga yang kami tanyakan ini. Ya. Dia katakan tanggal 15. Om CCTV mati, CCTV-nya mati. Ini jam 10:05. Siap Om, alatnya yang mati ya Om. Siap Om. Menurut saudara, mana ya saudara? Kalau seperti ini apa bisa menjadi bukti bagi kami ini tanpa menunjukkan aslinya? Itulah di penyidik ada nggak diserahkan? Tidak ada. Karena si apa itu sendiri Kodir mengatakan bahwa rusak HP-nya. Itu pula yang kami tanyakan kepada penuntut umum, kenapa kok berusakan itu serempak kan gitu? Iya. Makanya kita tanyakan ini nih, karena dia katakan tanggal 15, di sini tanggalnya nggak ada nih. Dan kemudian penuntut umum, ya, penuntut umumnya kalau anak saya bilang penuntut umum yang rambut putih Pak, itu ada nggak tuh? Ini beliau ada ini, ya. Dia pertanyakan itu kok sampai tahu betul di tanggal 15. Aneh katanya begitu ya. Kodir mengatakan bahwa itu ada di HP saya. HP-nya mana? Rusak. Sekarang muncul ini. Nah kemudian HP yang aslinya mana? Kan gitu. Kalau kita biasanya di pengadilan kita tanyakan pembandingnya. Itulah. Ya ini yang membedakan ya saudara dengan yang lain. Itu ya, jadi ini fakta ya. Makanya pertanyaan saya tadi kepada saudara, apakah ini bisa dijadikan bukti nih gitu ya. Kalau tidak ada pembandingnya. Betul. Pertanyaan saya bukan itu. Bisa enggak ini dijadikan bukti? Kalau tidak menunjukkan pembandingnya. Lah kalau saudara dari penyidik aja dia katakan tadi tidak dijadikan bukti itu. Ya. Kami pun juga bertanya bukan. Karena kan kita ingin ini diketahui ya. Jadi ini menjadi fakta yang itu sebenarnya saudara juga sebutkan tadi. Kalau ini tidak diajukan ini menjadi tidak menguntungkan bagi saudara. Tapi kalau ketika ini diajukan tidak ada aslinya, ya secara hukum kan kita tidak bisa kan gitu. Gitu ya. Sama dengan surat-surat tadi yang sudah dibikin. Ya, ternyata pada saat apa nih kode etik susah didapat, akhirnya turun sanksi baru sekarang muncul, ya itu diperlihatkan kepada kami, ya, yang seperti ini gitu ya. Tapi saudara tahu lah itu karena saudara juga sudah lama juga di Tipidum ya. Ya silakan duduk. Baik, lanjutkan ya. Jadi pada saat itu saudara pastikan terlebih dahulu kepada Kodir bahwa di tanggal 8 yang mulia. Di tanggal 8 itu betul itu mati ya? Iya, tapi saya sudah tidak cek, saya yakin aja dan saya juga pikir
karena dia yang jaga rumah ya pasti dia bisa kasih informasi yang benar bahwa rusak gitu ya mulia. Makanya begitu Pak Arif Rahman nanya waktu tanggal 9 kalau tidak salah ya, saya sampaikan. Bukan tanya dia, tapi dia lihat ke atas langsung saudara tegur. Ya, saya bilang ngapain dia lihat CCTV itu rusak. Iya. Betul ya mulia? Betul ya? Betul ya mulia? Itulah penguatnya. Iya yang mulia. Karena sudah tahu kan, dia lihat ngapain dilihat itu? Ya, itu sudah rusak. Karena sudah diketahui terlebih dahulu kalau itu. Ini tanggal 12 yang mulia. Diberitahukannya? Iya, tanggal 12 saya diperlihatkan WhatsApp-nya. Tapi saya sudah. Tapi sebelum tanggal 12 diperlihatkan, saudara sudah dapat informasi belum dari Kodir? Kodir tanggal 8 malam itu. Sudah diberitahu ya? Sudah diberitahu. Baik, Joshua menurut keterangan Kodir adalah apa itu, semacam rumah tangga, urusan rumah tangga. Kalau ada kerusakan apa-apa kepada dialah dimintakan untuk memperbaiki. Iya yang mulia. Betul begitu ya? Betul yang mulia. Betul begitu ya. Dan itu kemudian sudah dimintakan oleh Kodir kepada Joshua untuk memperbaiki sebagaimana diceritakan tadi. Demikian yang mulia. Atas dasar itulah kemudian saudara katakan bahwa ini sudah 3 minggu yang lalu ini rusaknya CCTV ini. Iya yang mulia. Iya. 3 minggu yang lalu, iya. Iya, kepada siapa saudara katakan itu? Oh saya enggak sampaikan. Ada penyidik dari Polres. Kepada Kanit. Karena pada saat itu saya langsung mengukurkan itu. 3 minggu yang lalu dan menurut Kodir di HP-nya di tanggal 15. Di tanggal 8 ya kurang lebih lah. Di tanggal 8 21 hari sebelum tanggal 8. Itu jatuhnya di tanggal 15. Sama itu. Kalau saudara katakan 3 minggu yang lalu ditambah dengan keterangan Kodir bahwa ini matinya di tanggal 15 Juni. Cuma tadi sudah kita lihat bersama di situ tidak ada tanggalnya. Coba cek lagi, ada nggak tanggalnya? Mestinya ada itu. 17 ya? Oh itu bukan 1706. 17, saya kira waktunya itu, waktu pengiriman. 17 Juni yang. Hah? 17 Juni. 17 Juni. Ada tahunnya nggak di situ? Apa 1706 aja? Biasanya 17 Juni. Coba lihat. Pasti di. Ada ya? Oh ini 17 Juni ya? Cuma 17 Juni ya, oke. Ya dia sebutkan bahwa tanggal 15, 2 hari kemudian baru diberitahukan ya di WA. Dia sudah ingatkan di tanggal 15, 2 hari kemudian baru dia WA. Makanya hitung-hitungan ya sekitar itulah. Itu sebabnya oh ini adalah bagian dari skenario. Oh bukan yang mulia? Bukan ya? Bukan yang mulia. Bukan. Saya tahunya itu. Berarti itu cara saya menyusun-nyusun saja kalau gitu. Iya yang mulia, karena tanggal 12 saya baru tahu itu. Tanggal 12 ya? Iya makanya. Enggak, bukan yang tanggal 12-nya. Kerusakannya menurut Kodir itu di tanggal 15, kemudian menurut Kanit sudah 3 minggu yang lalu menurut saudara kerusakan CCTV itu terjadi. Saya lupa. Saya ingatkan. Oh iya. Iya. Kemungkinan begitu yang. Begitu ya. Baik. Setelah itu ya ini dari tanggal sudah dinyatakan bahwa kemudian saudara tanggal 15 tadi ya, 15 apa sudah saudara tanyakan kepada Kodir bahwa ini rusak, saudara sudah tidak lakukan pengecekan lagi. Tidak lah. Tidak melakukan pengecekan. Sejak lagi. tanggal 8 saya sudah tidak cek lagi. Tidak cek lagi ya. Baik, setelah itu tanggal 8 setelah selesai, kemudian pagi harinya tanggal 9 yang mulia, saya baru menceritakan ke istri saya bahwa Yosua sudah meninggal. ya. Kemudian saya sampaikan bahwa saya sudah lapor. Sebelum di situ ya, ini kejadian masih di tanggal 8. Oh, yang mulia. Ya. Masih di tanggal 8 ya. Itu
para orang-orang yang dari 4 unit kerja tadi yang saudara undang itu keluar dari rumah dinas saudara jam berapa? Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit yang mulia. Hari itu juga? Hari itu juga. Jamnya? Jam 20 lebih lah yang mulia. Sekitar jam 8? Jam 8 kalau tidak salah yang mulia. Kemudian para saksi dibawa kemana? Jadi saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu. Ya. Bang, tolong bawa saksi ini untuk diperiksa di Provos, pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan autopsi. Kemudian untuk Karo Paminal waktu itu Pak Hendra, saya sampaikan tolong cek CCTV. Tolong cek CCTV. CCTV yang mana yang diminta ke saudara untuk dilakukan pengecekan? Secara spesifik saya tidak sampaikan. Apakah yang di dalam rumah? Tapi dalam rumah sudah katakan tidak. Iya, sudah tidak sudah rusak kan begitu. Rusak. Jadi yang mana ini yang saudara mintakan kepada Indra? Di sekitar TKP. Artinya di luar itu? Di luar. Atau TKP. ada di garasi? Tidak ada. Tidak ada. Artinya kalau saudara katakan itu yang saudara maksudkan adalah di luar rumah saudara? Iya, di sekitar TKP. Di sekitar ya.